Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Atika Azra Dalimunte, yang kedua Muhammad Zakaria Manurung, yang ketiga Wafik Azizah Borusinaga, yang keempat Sinta Wentina Simbolon, yang kelima Julfa Mardini. Adapun tugas ruang kolaborasi untuk kelompok 1 ini adalah membahas lebih mendalam tentang tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Langsung saja ke tahapan pertama, pengembangan kurikulum dengan kerangka UBD, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Tahapan ini merupakan tahapan paling dasar yang berfokus pada ide-ide besar atau big ideas. Tahapan ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Umumnya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia, maka pendidik harus membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang sehingga pada akhirnya peserta didik dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. UBD menekankan aktivitas transfer, artinya apa yang telah dipahami saat pembelajaran dapat ditransfer dalam kehidupannya. Peserta didik berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran di lingkungannya. Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahapan ini meliputi identifikasi hasil yang diinginkan. Pada bagian ini, terdapat 3 bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu, pemahaman yang dipilih harus bertahan lama, mudah diajarkan, dan berdasarkan pada ide-ide besar inti materi yang ingin diajarkan. Yang kedua, pemahaman yang dipilih harus dirangkai oleh pertanyaan-pertanyaan yang memicu penalaran atau pertanyaan penting, atau sering kita kenal dengan istilah pertanyaan pemantik, serta membangkitkan penyelidikan yang sungguh-sungguh dan pemikiran mendalam, serta mendorong transfer pengetahuan. Bagian ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan penting yang disusun harus merangsang, dapat diperdebatkan, dan cenderung menghasilkan penyelidikan seputar ide-ide inti, atau dikenal dengan istilah bukan jawaban tepat atau hanya ada satu jawaban. Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahapan ini meliputi identifikasi hasil yang diinginkan. Bagian keempat dari tahapan penting ini yaitu tujuan yang sesuai dengan apa yang diidentifikasi. Lalu bagian yang kelima yaitu pengetahuan dan keterampilan yang valid dan relevan dengan materi yang ingin diidentifikasi. Selanjutnya, menetapkan tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran atau capaian pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, dapat diambil berdasarkan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkatan fase peserta didik. Nah, selanjutnya adapun elemen yang terdapat dalam tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada established goal atau tujuan utama. Pendidik menentukan tujuan atau ide besar utama yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang kedua, ada essential question atau pertanyaan penting. Selanjutnya, pendidik menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan mengalami transfer belajar. Pernyataan penting ini akan memandu peserta didik membangun pemahamannya terhadap suatu konsep. Dan yang ketiga ada understanding. Pendidik menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai dan peserta didik juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya dari poin understanding dan essential question akan ditentukan. Yang pertama, siswa akan tahu kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan peserta didik dapatkan atau kesimpulan ataupun hasil yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, poinnya yaitu siswa dapat bisa atau mampu apa yang harus
bisa peserta didik lakukan dan sebagai hasil dari pembelajarannya. Singkatnya, dalam penerapannya, pada tahap ini pendidik menentukan tujuan pembelajaran, lalu pendidik membentuk beberapa pertanyaan guna mendukung tujuan tersebut. Selanjutnya diharapkan setelah mengikuti dan menjawab pertanyaan yang disusun pendidik, peserta didik mampu membangun pemahaman mengenai tujuan pembelajaran. Tahap pertama, yaitu hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan yaitu dapat menjelaskan serta mengidentifikasi unsur pada lingkaran. Pemahaman yang akan didapat, yang pertama, pusat lingkaran adalah titik tetap di tengah lingkaran yang berjarak sama ke semua titik pada tepi lingkaran. Yang kedua, jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik manapun di tepi lingkaran. Yang ketiga, diameter adalah jarak terpanjang yang bisa diukur dari satu titik di tepi lingkaran melalui pusat ke titik lainnya di tepi lingkaran. Adapun pertanyaan yang penting, yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang busur, tali busur, apotema, juring, tembereng, serta titik pusat. Yang kedua, apa perbedaan jari-jari lingkaran dan diameter lingkaran yang kamu ketahui? Yang ketiga, bagaimana pengelompokan unsur-unsur lingkaran yang kamu ketahui? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Busur adalah dari tepi lingkaran yang dibatasi oleh dua titik busur yang lebih pendek disebut busur minor, sedangkan busur yang lebih panjang disebut busur mayor. Selanjutnya, apotema adalah garis tegak lurus dari pusat lingkaran ke tali busur. Selanjutnya, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran di antara keduanya. Yang selanjutnya, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran di antara dua titik ujung tali busur tersebut. Selanjutnya, sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari sebagai kaki sudut dinamakan sudut pusat. Selanjutnya, unsur lingkaran yang berupa ruas garis adalah jari-jari, tali busur, diameter, dan apotema. Selanjutnya, unsur lingkaran yang berupa kurva, lengkung adalah busur lingkaran dan lingkaran. Selanjutnya, unsur lingkaran yang berupa bidang atau luasan atau daerah adalah juring lingkaran atau sektor lingkaran, tembereng, dan daerah lingkaran. Siswa akan tahu unsur lingkaran beserta pengertiannya, perbedaan dari unsur lingkaran. Siswa dapat mengelompokkan unsur lingkaran, menunjukkan unsur-unsur yang ada pada lingkaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Terima kasih.